Oke, saya lanjutkan kembali bahwa yang namanya indeks pasar saham atau stock market indexes merupakan informasi mengenai bagaimana kinerja pasar saham yang diringkas dalam satu indeks. Jadi ada pun macam-macam indeks, ya, indeks harga pasar saham itu ada 10 macam, ya, 10 macam. Di sini baru terdapat 6. Yang pertama itu adalah IHSG, ya, indeks saham gabungan. Jadi dia indeks yang menggunakan semua emiten di BEI untuk dijadikan komponen dalam perhitungan indeks harga. Untuk yang kedua adalah indeks sektoral. Indeks sektoral itu tersusun dari emiten yang tercatat di BEI yang kemudian dikategorikan menjadi 9 faktor. Jadi ada faktor pertanian, pertambangan untuk yang primer, kemudian ada sektor sekunder adalah industri manufaktur, meliputi industri dasar, kimia, aneka industri, dan industri barang konsumen. Kemudian yang ketiga adalah sektor barang tersier, sektor tersier atau jasa yang meliputi properti, kemudian transportasi, keuangan, dan juga perdagangan. Itu di indeks sektoral. Kemudian yang ketiga ada indeks LQ45, ya. Jadi untuk LQ45 ini adalah indeks saham alternatif selain daripada IHSG, ya. Sebagai pelengkap IHSG, tujuannya dibuat indeks LQ45 itu supaya dijadikan sarana yang objektif, terpercaya oleh analis keuangan, manajer investasi, dan investor dalam mengawasi pergerakan harga saham di BEI. Komponen LQ45 itu adalah 45 emiten yang memiliki likuiditas tinggi dan memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah emiten itu harus mempunyai kapitalisasi pasar yang termasuk dalam 60 saham dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di BEI dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua adalah emiten dalam indeks LQ45 itu salah satu 60 saham yang dinilai paling liquid di bursa, ya, karena memiliki nilai transaksi perdagangan terbesar di pasar reguler. Yang ketiga itu emiten sudah melakukan listing di BEI minimal 3 bulan terakhir. Dan yang keempat adalah punya kinerja dan prospek ke depan yang baik. Untuk indeks LQ45. Kemudian untuk yang syariah kita punya Jakarta Islam Index, ya, ada JEI. Jadi investor mereka yang tertarik dengan investasi saham yang berbasis syariah itu bisa mempertimbangkan dengan kehadiran indeks JEI, ya. Itu ada 30 saham yang bergerak di bidang industri yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kemudian ada indeks Kompas 100, itu yang tersusun dari 100 saham emiten yang tercatat dari BEI yang mewakili 70-80% total nilai kapitalisasi seluruh saham di bursa. Kemudian ada yang keenam itu sebenarnya ada indeks bisnis 27. Itu dia di tahun 2009, ya, bekerja sama dengan Bisnis Indonesia yang memunculkan yang namanya indeks bisnis 27. Jadi dia saham-saham yang likuiditas tinggi dan saham pilihan yang didasarkan pada parameter kinerja fundamental dan juga teknikal. Kemudian ada indeks PVindo 25, itu indeks harga saham yang terbentuk karena hasil kerjasama BEI dengan Lembaga Pemeringkatan Indonesia, di sini yang disebut dengan PVindo, itu terdiri dari emiten perusahaan kecil dan menengah yang dipilih dengan mempertimbangkan kinerja keuangan serta kinerja likuiditas. Kemudian ada indeks Sri Kehati, ya, itu kerjasama dengan Yayasan Kehati, ya, di tahun 2009, ya. Dia membentuk indeks saham Sri Kehati, ya, itu untuk menyediakan informasi tambahan terhadap investor terkait dengan perusahaan mana yang menguntungkan secara ekonomi, tapi tetap peduli dengan lingkungan dalam menjalankan bisnis dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian ada indeks saham papan utama dan papan pengembangannya, ada INDEX dan juga DBX. Itu
dia membagi emiten yang tercatat dalam dua kelompok besar ya, berdasarkan ukuran. Yang pertama itu kelompok saham papan utama, yang kedua itu yang papan pengembangan. Yang papan utama dan pengembangan ini tujuannya memberikan investor pandangan serta pandangan terhadap pergerakan indeks di masing-masing papan ya. Kemudian yang papan utama itu dia diperuntukkan untuk emiten yang memiliki ukuran besar dan punya riwayat kinerja yang baik. Yang lainnya, emiten yang belum memenuhi kualifikasi pencatatan di indeks saham papan utama nanti masuknya ke papan pengembangan. Yang terakhir adalah indeks individual. Dia indeks yang terakhir yang menggunakan indeks harga masing-masing saham emiten yang tercatat di BEI terhadap harga dasarnya. Itu adalah macam-macam indeks pasar saham. Nah, kemudian bagaimana sih perhitungan indeks saham? Ini anggaplah di BEI ada dua saham dengan harga dan jumlah lembar saham berbeda pada 2 hari yang berbeda. Ya, jadi ini ada di tanggal 29 Agustus, ya, dan 30 Agustus. Ya, harga per lembar sahamnya adalah 100 dan juga nama sahamnya ya, ini dua saham yang berbeda. Kemudian harganya 100 dan juga 50, lembar sahamnya harganya jumlah lembar sahamnya 2000. Ini yang CC dia 1000. Di tanggal 30 dia ada peningkatan sebesar 110, harganya masih sama. Untuk yang CC dia turun jadi harga 45 dengan lembar sahamnya 1000. Nah, contoh tersebut ya kita lihat ini hari dasarnya itu adalah tanggal 29 Agustus. Jadi indeks harga saham pada hari itu di tanggal 29 Agustus itu adalah 100. Nah, untuk perhitungan indeks ya dibobot nilai pasar ya, kita lihat rumusnya indeks pada tahun yang dimaksud ya, jadi jumlah harga ya, kemudian dikalikan lembar saham ya pada tahun ini ya, tahun indeks yang diperhitungkan dibagi jumlah harga dikalikan lembar saham waktu setelahnya. Ini satu ya, sekarang kita mau menghitung berarti di tanggal 30 ya. Kemudian untuk sebelumnya T-1 di tanggal 29. Jadi indeksnya nanti di tanggal 30 Agustus ya. Jadi kita lihat ini ya, F dan juga C. Kemudian ini yang F dan juga C tambahkan dikalikan 100. Jadi ketemunya adalah 110 dikalikan harganya itu 2000 ya, ini yang di tanggal 30. Kemudian 45 dikalikan 1000 dibagi 100, ini adalah harga dan lembar di tanggal 29 Agustus dikalikan 100. Jadi indeks di tanggal 30 Agustus adalah 106. Tuh. Kemudian ada juga yang namanya biaya transaksi. Jadi untuk biaya transaksi ini anggota bursa wajib yang namanya membayar biaya transaksi kepada bursa. Ya. Kemudian nanti KPI dan KSEI itu dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota bursa. Ya, antara lain ya. Jadi bisa kita lihat jenis transaksinya, kalau dia pakai pasar reguler ataupun pasar tunai nanti kena biaya transaksinya 0,03%. Ya, atau 3% lah. Kemudian dana jaminannya 0,01% dan juga ada kewajiban pajaknya. Ya. Kemudian kalau dia menggunakan jenis transaksi pasar negosiasi, nanti biaya transaksinya sama ya, atau menyesuaikan dengan kebijakan bursanya tersebut. Ya. Nah, untuk yang obligasi ya, sekuritas, jadi biaya transaksinya adalah 0,005% ya, tanpa dana jaminan dan juga pajak. Nah, untuk minimum biaya transaksi yang harus disetorkan oleh anggota bursa itu dikenakan biaya 2 juta per bulan. Itu untuk minimum biaya transaksinya. Nah, 2 juta ini ya dikenakan untuk seluruh anggota termasuk anggota bursa yang dalam keadaan suspend ya.
atau SPAB-nya itu dibukukan. Tuh, jadi adapun persyaratannya adalah dia harus efektif ya dalam rekening bursa setiap bulan paling lambat hari kalender 12 bulan berikutnya. Kemudian jika anggota bursanya nanti tidak memenuhi kewajiban selambat-lambatnya 5 hari bursa setelah lampaunya pada suatu pembayaran, maka akan dikenakan denda, juga dikenakan suspensi sampai dengan selesainya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya itu dilakukan. Nah, ini contoh ya. Contoh perhitungan yang perlu diketahui itu ada 2 macam komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah transaksi pembelian saham. Untuk transaksi pembelian saham nanti dihitung dilihat dari nilai beli saham ditambah komisi pialang ditambah PPN 10%, ya seperti ketentuan sebelumnya. Contoh misalkan seorang investor itu mau melakukan transaksi pembelian ya saham PTA sebanyak 50 lot dengan harganya 1000 per lembar. Nanti total uang karena ini beli ya. Berarti total uang yang nanti harus dikeluarkan oleh investor itu berapa? Ya, di 50 lot dikalikan 100 saham, dikalikan harganya, ini 100 lembar ya, itu 1000 ya. Kemudian jumlah uangnya itu adalah 5 juta. Kemudian komisi pialangnya, ya komisi pialangnya adalah 0,3% dikalikan 5 juta. Kemudian jumlah uangnya adalah 15.000. Kemudian PPN, untuk PPN nanti dikenakan pajak 10%, ya 15.000. Kemudian hasilnya muncul 1.500. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan investor nanti sejumlah 5.16.500. Ya. Ini adalah uang yang harus dikeluarkan konsumen ya, karena dia membeli saham. Nah, kemudian untuk transaksi penjualan saham itu nanti rumus yang komponen yang harus diperhatikan itu adalah nilai beli saham ya, kemudian ditambah komisi pialang, kemudian PPN 10% dan juga pajak penghasilan 0,1%. Contohnya adalah seorang investor itu melakukan transaksi penjualan saham PTB ya sebanyak 50 lot, harganya 1.500. Nah, kira-kira karena ini penjualan, total uang yang diterima nanti berapa? Nah, kita hitung gitu ya, sama seperti tadi gitu ya. Karena kita membeli itu nanti berarti dikurangi, berarti dikurangi ya, bukan ditambah. Nanti akan saya betulkan. Jadi dikurangi nanti berarti transaksi belinya senilai 7.500. Kemudian kita membayar komisi pialang itu kemudian 22.500, PPN-nya 2.250 dan PPH atas transaksi jual itu 7.500. Jadi nanti yang diterima sama investor itu sejumlah 7 juta ya, dikurangi komisi PPN dan PPH itu sebesar 7.467.750. Oke, ini adalah materi kita di pertemuan kita yang pertama di pasar modal. Sebenarnya saya masih ada materi lagi, nanti bisa teman-teman baca di PPT yang akan saya share itu terkait dengan pasar modal di syariah. Ya, saya ambil itu dari webnya OJK, nanti bisa teman-teman baca. Jadi prinsip dan bagaimana sih gitu ya bedanya dengan pasar modal yang konvensional dibandingkan dengan yang syariah itu seperti apa, nanti bisa teman-teman baca di situ. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.